Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ana Marcelina Sonia, NIM AB211006, mahasiswi S1 Kebidanan Ahli Kredit pada Universitas Kusuma Husada Surakarta. Hari ini saya akan melakukan tindakan OSCE mengenai edukasi keluarga tentang tanda bahaya kehamilan trimester 3. Alat-alat yang saya gunakan, alat tulis, jam tangan, lembar balik, dan tempat sampah. Terima kasih. Silakan masuk. Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Sonia yang bertugas pada hari ini. Silakan duduk. Terima kasih. Permisi Ibu, saya izin untuk duduk. Iya Bu Bidan. Baik, sebelum melakukan penjelasan lebih lanjut, saya ingin mengambil identitas Ibu. Nama Ibu? Nama saya Kak. Umur? 36 tahun. Ini hamil anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Terus halo adik, ini jaraknya berapa bulan? Anaknya 10 bulan. Oh, 10 bulan. Nama suami? Nama suami A. Umur? Umur 39 tahun. 29 tahun. Ada keluhan Ibu Ibu datang kemari? Iya, kaki bengkak. Oh, kaki bengkak. Apakah Ibu pernah melakukan pemeriksaan lab sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Sebelum saya melakukan pemeriksaan lebih lanjut, saya ini permisi ke belakang untuk mencuci tangan dulu ya Ibu. Iya. Sebelum melakukan tindakan maupun sesudah melakukan tindakan, kita wajib mencuci tangan. Saya akan memperhatikan cuci tangan. Yang pertama, buka keran, basahi tangan dulu, kemudian begitu, tangan, telapak tangan, punggung jari kiri dan kanan, sela-sela jari, jadi jari mengunci, ibu jari, menggaruk telapak tangan. Saya akan memeriksakan pemeriksaan fisik dulu. Ini si ibu izin lihat kakinya. Oke. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi tensi Ibu 130/90. Nah, tensi ini dalam keadaan tidak normal. Normalnya tensi yaitu 120/80, tapi Ibu punya tensi sudah 130/90. Terus tadi suhunya 365 derajat Celcius, Ibu tidak demam ya. Tadi juga saya melakukan pemeriksaan pada kaki dan memang benar ada pembengkakan situ. Jadi faktor risiko ini yang dinamakan preeklamsi ringan Ibu. Apakah Ibu tahu tentang tanda-tanda bahaya kehamilan selama ini? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Apakah Ibu mau mendengarkan saya penjelasan sedikit mengenai tanda-tanda kehamilan? Iya, Bu Bidan. Risiko kehamilan. Bu Bidan, saya mendengarkan penjelasan. Iya, salah satu dari faktor tanda bahaya kehamilan yaitu salah satunya adalah jarak anak. Karena usia ibu juga sudah 36 tahun, jarak anak juga 10 bulan dengan kehamilan sekarang, itu juga sangat beresiko. Nah, yang seperti tadi yang saya jelaskan, adapun tanda-tanda bahaya kehamilan terdiri dari ada yang namanya preeklamsi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan. Yang kedua itu gerak janin anak yang berkurang. Yang ketiga perdarahan saat kehamilan, dan yang keempat ketuban pecah dini. Saya menjelaskan satu persatu ya Ibu. Dari preeklamsi seperti Ibu yang mengalami tadi, memang kita belum pemeriksaan lab, tetapi dari tanda-tanda tadi pemeriksaan itu juga dapat menyebabkan preeklamsi ringan, di mana tensi Ibu tadi sudah 130/90. Terus kaki Ibu juga bengkak, itu salah satu tanda gejala tanda bahaya kehamilan yang dinamakan preeklamsi ringan.
Terus kalau preeklamsi berat biasanya adanya pendangan kabur, sakit kepala yang berat dan menetap, nyeri uli hati, bengkak pada muka dan tangan, dan resiko preeklamsi ini bisa mengalami kejang. Nah, kejang-kejang ini juga bisa mengalami sampai kematian maupun gawat janin. Jadi selama ini apakah ibu hanya merasa bengkak, tidak ada pandangan kabur atau ulu hati nyeri? Tidak ada. Baik ibu, karena ibu sudah setidaknya ibu tahu, karena ibu punya kaki bengkak, ibu langsung datang ke kami, itu langkah awal yang baik supaya dapat mencegah resiko yang lebih buruk daripada itu. Yang berikutnya ada namanya dengan gerakan janin berkurang. Nah, gerakan janin ini baiknya pada kehamilan trimester 3 itu biasanya kita sudah bisa rasa gerakan anak. Ibu sudah bisa merasakan gerakan anak kan? Kan sekarang ibu punya umur kehamilan tadi yang saya hitung sudah 34 minggu, berarti sudah merasakan gerakan anak. Nah, untuk normalnya gerakan anak itu 1 kali 24 jam harus lebih dari 10 kali. Kalau kurang dari 10 kali itu namanya gawat janin. Oleh karena itu nanti sampai kalau biasanya di rumah ibu sementara duduk-duduk atau sementara bekerja, ibu bisa hitung sendiri. Kira-kira contohnya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore, ibu hitung berapa kali gerakan anak. Kalau sampai kurang dari 10 kali, segera datang ke petugas kesehatan. Halo adik, segera datang ke petugas kesehatan untuk pemeriksaan untuk mencegah terjadinya gawat janin. Yang berikut, perdarahan perfakidan pada kehamilan. Nah, perdarahan kepada trimester 3 itu biarpun bercak darah sedikit pun juga harus tetap ke tenaga kesehatan. Kenapa? Karena pada seorang ibu hamil, kan kalau kita mau hamil kan biasanya kita terlambat haid dan tidak boleh ada sama sekali bercak darah. Nah, pada saat kehamilan trimester ketiga, kalau terjadi adanya bercak darah atau darah yang mengalir tiba-tiba, itu langsung segera hubungi petugas kesehatan. Nah, biasanya berdarah ini ada 2 penyebab. Yang pertama, berdarah tiba-tiba tanpa dirasakan nyeri. Itu yang biasanya dalam medis disebut cirrhosis plasenta. Yang kedua, adanya terjadinya perdarahan pada kehamilan terus disertai nyeri. Itu namanya placenta previa. Placenta previa di mana ari-ari kita menutupi jalan lahir. Nah, itu harus dilakukan tindakan yang tepat, harus secepat mungkin supaya tidak terjadi namanya shock hemoragia. Itu dapat menyebabkan kematian, bahkan mengalami gawat janin juga, seperti itu. Yang terakhir yaitu KPD atau ketuban pecah dini. Nah, ketuban pecah dini ini biasanya terjadi tiba-tiba dan dia keluar cairan dari jalan lahir secara tiba-tiba dan berbau khas. Nah, itu beda dengan kita mau buang air kecil. Kalau kita mau buang air kecil kan kita bisa rasa kalau kita mau buang air kecil. Tapi kalau ketuban dia tidak ada rasa untuk seperti buang air kecil. Jadi itu juga harus secepatnya hubungi petugas kesehatan karena itu dapat menyebabkan infeksi. Nah, kalau infeksi itu juga menyebabkan gawat janin. Seperti itu. Apakah dari penjelasan saya ibu sudah ada bayangan atau mengerti sedikit mengenai tanda bahaya kehamilan? Iya, sudah. Apakah dari tanda-tanda bahaya yang saya jelaskan, apakah ibu pernah mengalami? Tidak. Tidak sama sekali. Puji Tuhan, ibu tidak mengalami sama sekali. Berarti dalam perjalanan kehamilan ini ibu dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi sebentar saya tetap harus merujuk ke labor untuk pemeriksaan protein urinnya karena ibu punya tensinya sudah tinggi, kakinya juga sudah bengkak. Nanti kita juga akan merujuk ke kolaborasi dengan dokter untuk penanganan obat supaya tensinya tetap aman, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan saya. Terima kasih, selamat sore. Semoga kehamilannya berjalan dengan baik. Tidak, sama-sama Bu Bidan. Ya, Ade. Setelah itu membuat laporan dan pendokumentasian.